Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan abad 1 Masehi, sedangkan agama Buddha masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad 2 Masehi melalui jalur pelayaran perdagangan India Selat Malaka Cina. Pembawa ajaran Buddha ke Indonesia adalah Dharma Duta atau misi penyiar Buddha dari India pada abad 2 Masehi dengan ditemukannya patung Buddha Desu tembaga yang berlenggan seni Amarawati di Jember dan Sulawesi. Agama Buddha yang masuk ke Indonesia beraliran Buddha Mahayana yang selanjutnya dianut oleh dinasti Syailendra di Jawa, Sriwijaya dan Melayu di Sumatera. Ada 4 teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur yang menjelaskan agama Hindu dibawa oleh Brahmana dari India yang diundang kepala suku di Indonesia untuk upacara penobatan kepala suku menjadi raja atau upacara Fredyatmasa. Teori yang kedua yaitu teori Ksatria, dikemukakan oleh Nehru dan R.C. Majumdar, menjelaskan bahwa agama Indonesia dibawa oleh ksatria atau tentara kerajaan India yang melarikan diri ke Indonesia dan Asia Tenggara, kemudian membuat koloni-koloni. Kelemahan teori ini tidak ditemukan koloni para ksatria dan raja yang ditaklukkan. Yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Teori yang keempat yaitu teori Sudra. Teori Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah diketahuinya, Sudra adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Selain keempat teori tersebut juga berkembang teori yang lain, diantaranya satu teori aventurir yang dicetuskan oleh C.C. Burke mengatakan bahwa pembawa agama Hindu-Buddha adalah para petualang atau ksatria penyamun. Kedua, teori nasional menyatakan bahwa bangsa Indonesia IAS ke India dan pulang membawa budaya Indonesia. Dari berbagai teori, nampaknya teori ksatria sulit dibuktikan karena tidak ditemukannya berita atau peninggalan. Sedangkan teori Waisya IAS memungkinkan tidak lepas dari hubungan dagang. Hanya teori Brahmana yang dianggap sesuai dengan bukti yang ada, diantaranya. Yang pertama, agama Hindu bukan agama demokratis, karena urusan keagamaan menjadi monopoli kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu. Kedua, prasasti Indonesia yang pertama berbahasa Sanskerta, sedangkan di India digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Jadi, hanya kaum Brahmana yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Wow, I feel good. I knew that I would.